Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga untuk penjelasan soal latihan ketiga yang pernah saya berikan di kelas pajak 1 terkait PPh satu dengan metode gross up. Ya, di sini ada soalnya. Zaki merupakan salah satu karyawan tetap dari PT Salemba yang beralokasi di Bandung. Gaji yang didapatkan oleh Zaki setiap bulan adalah 30 juta. Selain gaji, Zaki mendapatkan tunjangan berupa tunjangan kesehatan sebesar 12 juta per tahun, tunjangan transportasi 1.500.000 per bulan, tunjangan perumahan 2 juta per bulan, tunjangan anak 500 per anak, tunjangan istri 3 juta per bulan. Setiap hari, Zaki mendapatkan makan siang dan snack selama di kantor yang diberikan di ruang makan secara prasmanan senilai 300.000 per hari. PT Salemba mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Premi BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3% dan 0,2% dari gaji. Sedangkan premi BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,5% dan 0,25% dari gaji. Zaki membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji dan iuran jaminan hari tua 2% dari gaji. Sejak tahun 2013, Zaki menikah dan memiliki 3 orang anak. Di rumahnya, Zaki bersama dengan ibunya. Jika PT Salemba membuat kebijakan untuk memberikan tunjangan pajak, berapakah tunjangan pajak yang harus diberikan PT Salemba dengan menggunakan metode gross up? Oke, nah di sini saya coba menjelaskan dengan menunjukkan ketiga metode. Jadi ada metode net, metode gross, dan metode gross up. Nah, dalam mengerjakan soal ini, pertama-tama kita analisa dulu, ya, analisa mana yang menjadi penambah penghasilan dan mana yang menjadi pengurang penghasilan bagi Zaki. Dan sebelumnya untuk mengerjakan soal dengan pertanyaan menggunakan metode gross up dengan yang ditanyakan adalah tunjangan pajak yang akan diberikan sejumlah berapa, maka perhitungan awalnya adalah kita harus mensetahunkan seluruh penghasilan yang diperoleh oleh Zaki dan pengurang yang dikeluarkan oleh Zaki tersebut. Maka di sini saya tampilkan metode net, metode gross ini dalam per tahun dan metode gross up-nya per bulan. Nah, di sini untuk gaji 30 juta per bulan kita setahunkan. Kemudian tunjangan kesehatan tidak perlu lagi disetahunkan karena sudah dalam setahun 12 juta ini. Kemudian tunjangan transportasi 1.500.000 kita setahunkan. Kemudian tunjangan perumahan 2 juta kita setahunkan. Kemudian tunjangan anak 500.000 per anak dikalikan 3 itu 1.500.000 kita setahunkan. Dan tunjangan istri 3 juta per bulan kita setahunkan. Lalu makan siang dan snack itu bukan sebagai penambah penghasilan bagi Zaki karena itu berupa kenikmatan atau natura yang dimana hanya dirasakan oleh Zaki seorang yang dia dapatkan selama dia di kantor. Jadi itu tidak menjadi penambah penghasilan bagi Zaki. Lalu premi BPJS di sini yang presentasenya besar adalah presentasi yang dibayarkan oleh pemberi kerja atas keanggotaannya dalam mengikuti program BPJS yang 3% dan 3,5%. Dan yang 0,2% dan 0,25% ini adalah premi BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk si Zaki. Maka presentasi yang kita
gunakan adalah yang persentase yang kecil, dikalikan dengan gaji sebulan. Maka di sini dalam perhitungannya, karena per tahun, kita kalikan dengan per tahun, dapatlah di sini premi BPJS per tahun sebesar 720.000 dan 900.000. Maka dapatlah penghasilan bruto Zaki, gitu ya, baik metode net dan metode gross itu sama sebesar 469.620.000. Lalu ada pengurang. Pengurangnya biaya jabatan, kemudian ada iuran pensiun, ya, dan iuran jaminan hari tua. Biaya jabatan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, ya. Penghasilan brutonya 469.620.000 dikalikan 5%, maka hasil perkaliannya ada sebesar 23.481.000. Ini per tahun. Tapi dalam aturannya biaya jabatan itu maksimal 6 juta per tahun. Maka teman-teman tuliskan 6 juta saja di sini. Demikian juga sama yang metode gross-nya. Lalu untuk iuran pensiun 1% dan 2% dikalikan dengan gaji setahun, ya, dikalikan dengan gaji setahun, maka sebesar 3.600.000 dan 7.200.000 untuk kedua metode ini, maka total pengurangnya adalah sebesar 16.800.000. Penghasilan neto sebulan, setahun, ya ini seharusnya langsung di setahun. Sorry ya, sebentar. Gitu ya. Jadi yang di sini itu kosong ya. Karena kan ini setahun. Penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang. Lalu ada PTKP. PTKP-nya itu dia menikah dan memiliki 3 orang anak dan bersama dengan ibunya. Karena dia menikah, maka statusnya K3. Kenapa K3? Karena hanya maksimal 3 tanggungannya, walaupun dia memiliki 4 tanggungan, yaitu ada tambahan ibunya. Maka dirinya sendiri ditambah menikah, ditambah anak 3. Maka di sini penghasilan kena pajaknya adalah sebesar penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Gitu ya. Untuk kedua metode tersebut itu sama. Selanjutnya PPh 21 terutangnya untuk kedua metode tersebut ini dihitung sampai lapisan ketiga, yaitu 5%, 50 juta pertama, kemudian 200 juta dengan 15%, dan sisanya 380 juta dikurangi 250 juta sebesar 130.820.000. Maka totalnya sebesar 32.705.000. Maka total PPh terutang metode net setahun yaitu sebesar 65.205.000 sama dengan metode gross. Dan total PPh terutang metode net sebulan yaitu sebesar 5.433.750 rupiah sama juga dengan metode gross. Nah, untuk menghitung metode gross up ini dia perhitungannya per bulan ya. Maka semua Anda sebulankan atau yang ada di soal itu semua dalam bentuk per bulan, cuman bedanya tunjangan kesehatan di soal per tahun, maka di sini Anda sebulankan 12 juta dibagi 12 bulan. Nah,
Karena metode gross up ini adanya tunjangan pajak dalam penambah penghasilan bagi Zaki, maka untuk mendapatkan tunjangan pajak ini kita hitung terlebih dahulu. Ya, untuk menghitung metode gross up setelah mendapatkan nilai PKP-nya, ya, nilai PKP baik itu di net atau di gross, metode gross, maka hitung berapa besar tunjangan pajak yang diberikan. Nah, PKP-nya itu sebesar 380.820.000 ya, yang menjadi dasarnya. Kemudian ini masuk lapisan ketiga. Sorry, ya, masuk lapisan ketiga karena di range masuk lapisan ketiga pada range 217.500 sampai 405 juta ribu. Nah, rumusnya kemarin seperti di PPT yang sudah dijelaskan, rumusnya adalah 217 ribu, PKP dikurangi 217.500 dikali, ya, dikali ini 25/75, hasil desimalnya 0,33, kemudian ditambah dengan 32.500, dapatlah hasil 86.940 setahun. Lalu kita sebulankan dibagi 12, maka dapatlah angka 7.245.000. Maka tunjangan PPh 21 sebulan itu adalah sebesar 7.245.000. Nah, angka ini Anda masukkan ke dalam sini sebagai tunjangan pajak. Maka Anda hitung, maka total penghasilan brutonya sebesar 46.380.000 per bulan, ya. Kemudian untuk biaya jabatannya 5% dikalikan penghasilan bruto per bulan ini, hasil perhitungannya adalah sebesar 2.319.000. Karena maksimal biaya jabatan per bulan itu 500.000, maka teman-teman tuliskan 500.000 saja di sini. Lalu dikurangi dengan iuran pensiun per bulan, 1% dikalikan 30 juta, dan iuran JHT 2% dikalikan 30 juta. Maka total pengurangannya 1.400.000. Dapatlah penghasilan neto sebulannya sebesar 44.980.000. Maka dikalikan 12 atau kita setahunkan, maka dapatlah angka sebesar 539.760.000. PTKP-nya sebesar 72 juta, dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 467.760.000. Maka perhitungannya pun 50 lapisan pertama 50 juta, lapisan kedua 200 juta, dan lapisan ketiga yang ini itu adalah untuk perhitungan si gross up, sisanya adalah sebesar 217.760.000 dikali 25%, dapatlah angka 54.440.000. Maka Anda jumlahkan 2.500.000 ditambah 30 juta ditambah 54.440.000 sebesar 86.940.000 setahun, dibagi 12, maka dapatlah angka 7.245.000. Angka ini sama dengan tunjangan pajak yang diberikan. Jika sudah sama, maka pengerjaan Anda itu sudah benar. Maka kesimpulannya, metode net, ya, dengan metode net gaji 30 juta, PPh terutang 5.433.750 rupiah, penghasilan Zaki yang dibawa pulang tetap sebesar 30 juta dikarenakan PPh terutang tidak mengurangi penghasilan Zaki karena PPh terutang ini dibayarkan oleh perusahaan atau diberikan dalam bentuk subsidi dari perusahaan. Metode gross 30 juta penghasilan Zaki, PPh terutangnya sebulan 5.433.750 rupiah, maka PPh terutang ini dengan metode gross itu mengurangi penghasilan Zaki yang dibawa pulang.
Sehingga penghasilan yang dibawa pulang adalah sebesar Rp24.566.250. Dengan metode gross up, penghasilan Zaki 30 juta, kemudian ada tambahan tunjangan pajak sebesar 7.245.000, maka total penghasilan Zaki sebesar 37.245.000 sebulan, kemudian PPh terutang sebulannya sebesar 7.245.000, sehingga Zaki membawa penghasilannya ke rumah sebesar 30 juta. PPh terutang diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan agar perusahaan dapat menjadikan tunjangan tersebut sebagai biaya dan penghasilan Zaki yang dibawa pulang sebesar penghasilan bersih. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan terkait soal yang ketiga ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Videonya akan saya berikan dan Excel ini juga saya akan berikan kepada teman-teman sebagai dasar untuk belajar di rumah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.